Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas L3. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai evaluasi keuangan negara dan daerah. Evaluasi keuangan sangat penting untuk memastikan pemerintah mengelola anggaran dengan baik. Nah, melalui evaluasi, pemerintah bisa melihat apakah penggunaan keuangan sudah sesuai rencana dan aturan. Evaluasi juga membantu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Nah, di tingkat nasional, evaluasi dibutuhkan agar anggaran negara digunakan tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan. Sementara di tingkat daerah, menurut Krisanti et al. Tahun 2022, evaluasi itu berfungsi memastikan bahwa sumber daya publik benar-benar dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, evaluasi keuangan menjadi langkah penting untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Menurut Wirawan, tahun 2012 dalam Dusmaningsi et al. Tahun 2023, evaluasi adalah proses mengumpulkan dan menilai informasi untuk melihat apakah suatu program itu sudah mencapai tujuannya. Hasilnya itu dipakai untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, dan memperbaiki kebijakan. Nah, keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu mencakup semua hak dan kewajiban negara yang bernilai uang. Karena itu, pengelolaannya itu harus dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi keuangan negara. Menurut Rahmatia, tahun 2024, evaluasi keuangan negara itu terdiri dari 4 dimensi utama. Yang pertama itu adalah evaluasi ekspanasi, yaitu menilai apakah pelaksana kebijakan itu benar-benar memahami aturan keuangan negara. Nah, pemahaman yang baik itu membantu mencegah salah tafsir dan juga membuat pelaksanaan anggaran itu lebih efektif. Yang kedua itu adalah evaluasi kepatuhan. Nah, itu adalah yang mengukur apakah kebijakan keuangan itu sudah dijalankan sesuai hukum dan aturan. Nah, tujuannya itu adalah untuk menjaga legalitas dan mencegah penyimpangan atau korupsi anggaran. Selanjutnya itu adalah yang ketiga, evaluasi audit, yaitu pemeriksaan independen untuk menilai efektivitas, efisien, serta kewajaran laporan keuangan. Nah, audit ini juga menunjukkan tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Yang keempat itu adalah evaluasi akunting, yaitu menilai apakah sistem pencatatan dan pelaporan yang keuangan itu sudah valid, konsisten, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Nah, jadi keempat dimensi ini menjadi dasar pengawasan publik dan mendukung penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, evaluasi keuangan negara penting untuk memastikan penggunaan anggaran publik yang berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Melalui 4 dimensi eksplanasi, kepatuhan, audit, dan akunting, pemerintahan dapat menilai kinerja keuangan secara menyeluruh serta mendorong terciptanya good governance dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Evaluasi keuangan daerah. Menurut Manengke, Kalingi, dan Kapojos tahun 2023, pengelolaan keuangan daerah adalah bagian dari sistem keuangan negara dan menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan yang baik harus berorientasi pada kinerja, transparan, dan akuntabel sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Tata kelola yang baik akan meningkatkan kualitas laporan, keuangan, serta kinerja organisasi. Menurut Priscilla dan Hukom tahun 2023, evaluasi kinerja keuangan daerah dilakukan melalui beberapa indikator utama. Yang pertama itu pendapatan daerah, menilai kemampuan daerah memperoleh pendapatan untuk membiayai pembangunan. Yang kedua itu belanja daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Yang ketiga itu ada investasi daerah, menilai dampak dan manfaat pengeluaran untuk infrastruktur dan fasilitas publik. Yang keempat, utang daerah, memastikan tingkat utang aman dan dikelola dengan baik. Lalu yang kelima, itu ada kesehatan keuangan daerah, menilai kemampuan daerah menjaga stabilitas dan memenuhi kewajiban keuangannya. Dengan demikian, evaluasi keuangan daerah diperlukan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola keuangannya secara transparan dan berorientasi pada kinerja. Dengan memperhatikan indikator pendapatan, belanja, investasi, utang, dan kesehatan keuangan, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dana publik guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Di kasus, BPK temukan indikasi kerugian negara senilai 371 miliar pada PT Indofarma dan anak perusahaan. BPK menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atau LHP investigasi terkait pengelolaan keuangan PT Informat Tbk, anak perusahaan dan instansi terkait untuk periode 2020-2023 kepada Kejaksaan Agung pada 20 Mei. Pemeriksaan ini merupakan inisiatif BPK berdasarkan temuan sebelumnya terkait kebutuhan pengelolaan pendapatan, beban, dan investasi. Hasil investigasi menunjukkan adanya indikasi kerugian negara sebesar 371 miliar.
Selain itu, BPK juga menyerahkan laporan hasil perhitungan kerugian negara kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 5 Maret 2024 terkait fasilitas kredit modal kerja BRI kepada PT Link Data Citra Mandiri 2016-2019. Pemeriksaan menemukan penyimpangan yang mengidentifikasikan tindakan pidana dan menyebabkan kerugian negara sebesar 120,1 miliar pada BRI. Acara penyerahan laporan dihadiri dari pejabat BPK dan Kejaksaan Agung. Studi kasus evaluasi kinerja keuangan daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian Yusril, Udin, dan Elis Rahman 2025 mengevaluasi kinerja keuangan Kabupaten Gorontalo Utara melalui analisis rasio APBD periode 2020-2023. Hasilnya menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah sangat rendah dengan rata-rata hanya 4%, sehingga daerah sangat bergantung pada dana transfer pusat. Efektivitas PAD juga tergolong kurang efektif dengan rata-rata 77% meski sempat mencapai 88% pada 2021. Turun drastis menjadi 65% pada 2022 akibat target PAD tidak realistis, lemahnya pemungutan pajak, dan kurang inovasi pendapatan. Dari sisi efisiensi belanja, rasio rata-rata 105% menunjukkan kondisi tidak efisien karena belanja melebihi pendapatan. Penyebabnya mencangkup perencanaan anggaran yang kurang tepat, lemahnya pengawasan, dan pelaksanaan anggaran yang belum optimal. Pertumbuhan keuangan negara juga berfluktuasi turun 10% pada 2021, naik 5% pada 2022, dan kembali turun 3% pada 2023, mencerminkan ketidakstabilan fiskal akibat perubahan komposisi belanja yang tidak konsisten. Saran untuk studi kasus pusat. Yang pertama, memperkuat sistem pengawasan dan audit internal di lingkungan BUMN untuk mencegah penyimpangan sejak awal. Yang kedua, menerapkan prinsip good corporate governance secara konsisten, terutama dalam transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Yang ketiga, melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pihak yang terbukti merugikan keuangan negara agar menimbulkan efek jera. Yang keempat, meningkatkan koordinasi antara BPK, Kejaksaan, dan Kementerian BUMN dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan pengawasan keuangan. Yang kelima, melakukan evaluasi berkala terhadap manajemen keuangan BUMN untuk memastikan pengelolaan dana publik berjalan efisien dan sesuai aturan. Yang keenam, mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaporan dan pengawasan keuangan agar lebih transparan dan mudah diawasi. Saran untuk studi kasus daerah. Yang pertama, pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara perlu mengoptimalkan sumber PAD melalui inovasi pemungutan pajak dan pengembangan potensi lokal seperti pariwisata dan pertanian. Yang kedua, diperlukan peningkatan efisiensi anggaran dengan memperkuat perencanaan, pengawasan, serta pemanfaatan sistem digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang ketiga, perlu dilakukan evaluasi rutin terhadap kinerja keuangan setiap tahun supaya pemerintah daerah bisa segera menyesuaikan strategi bila terjadi ketidakefisienan atau penurunan PAD. Kesimpulan, evaluasi keuangan merupakan proses penting dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pada tingkat nasional, evaluasi keuangan negara berfungsi untuk menilai sejauh mana kebijakan fiskal, pengelolaan pendapatan, serta realisasi belanja negara mendukung tujuan pembangunan dan stabilitas ekonomi. Evaluasi ini juga menjadi dasar dalam mengidentifikasi penyimpangan atau potensi kerugian negara seperti yang ditemukan oleh BPK pada kasus PT Indofarma dan anak perusahaannya yang menunjukkan pentingnya fungsi pengawasan keuangan negara. Di tingkat daerah, evaluasi keuangan daerah berperan dalam menilai efektivitas penggunaan APBD dalam membiayai program pembangunan, pelayanan publik, serta penguatan kapasitas ekonomi lokal. Proses evaluasi keuangan daerah mencakup analisis terhadap pendapatan asli daerah, belanja daerah, investasi publik, dan manajemen utang daerah untuk memastikan keseimbangan fiskal dan keberlanjutan keuangan. Hasil evaluasi keuangan dapat digunakan untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan anggaran di tahun berikutnya, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko terjadinya penyimpangan keuangan. Secara keseluruhan, evaluasi keuangan negara dan daerah berperan strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, memperkuat akuntabilitas publik, serta memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.
Sekian penjelasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.